5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 8 nih, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Pembelajaran yang pertama adik-adik. Mari kita belajar di subtema 3 ini dengan penuh semangat lagi ya adik-adik. Adik-adik, Udin dan teman-teman melakukan kunjungan. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata. Mereka selalu memperhatikan aturan keselamatan di perjalanan. Di sini Udin dan teman-temannya pergi berwisata menaiki bis adik-adik. Nah, Siti bertanya kepada Bu Guru, "Mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu?" Ini tanya Siti adik-adik. Lalu Bu Guru menjawab, "Anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal itu bisa membahayakan diri, Nak," kata Bu Guru. Adik-adik, kalau kalian naik bis atau naik mobil ya adik-adik saat bepergian, kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan kita keluar melalui jendela karena itu bisa berbahaya. Nanti kalau terkena kendaraan yang lewat atau bisa juga terkena dahan pohon yang dilewati oleh mobil atau bis tersebut adik-adik. Jadi kalian harus menjaga keselamatan diri kalian. Adik-adik, hari Minggu Udin dan teman-teman ini berlibur ke Pantai Ancol. Nah, mereka berangkat menggunakan bis pariwisata. Berlibur ke pantai itu ada aturannya ya adik-adik. Yuk kita baca percakapan dari Ibu Guru kepada teman-temannya Udin ya adik-adik ya. Dengarkan aturan yang Ibu sampaikan ya Nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Tanya Bu Guru. Lalu Udin menjawab, "Tahu Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya selamat pula kembali ke rumah masing-masing." Hebat anak Ibu. Jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya Nak, pesan Bu Guru. Lalu semua siswa menjawab, "Iya Bu." Nah, di sini adik-adik kita harus mematuhi aturan dalam perjalanan dan kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada. Adik-adik, dalam percakapan tadi apa sih isi percakapannya? Nah, isi percakapan tersebut adalah tentang mematuhi aturan keselamatan di perjalanan. Lalu, mengapa kita harus patuh pada aturan? Nah, kita harus mematuhi aturan itu agar selamat dalam perjalanan dan selamat pula kembali ke rumah kita masing-masing. Apa yang akan terjadi jika kita tidak patuh pada aturan adik-adik? Nah, yang akan terjadi adalah bisa membahayakan keselamatan diri kita. Di sini ada bacaan yang berjudul aturan keselamatan dalam bis adik-adik. Yuk kita baca ya adik-adik. Melakukan perjalanan dengan bis itu ada aturannya. Aturan itu dibuat ada gunanya adik-adik. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bis. Antara lain, naik ke dalam bis dengan tertib, tidak boleh berebut ya adik-adik ya. Lalu duduk di kursi masing-masing dengan baik. Tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat.
Setiap melakukan perjalanan dengan bis, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik adik-adik. Nah ini tadi ya aturan keselamatan di dalam bis. Apa isi teks di atas adik-adik? Nah isi teks di atas tadi adalah tentang peraturan keselamatan di bis beserta pentingnya mematuhi aturan tersebut. Lalu apa saja aturan ketika melakukan perjalanan dengan bis? Nah tadi disebutkan ya, yang pertama naik ke dalam bis dengan tertib. Lalu duduk nih di kursi kalian masing-masing dengan baik. Tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat supaya diberi keselamatan oleh Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, kalian tentu masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang huruf besar atau disebut juga dengan huruf kapital. Nah perhatikan nih kalimat berikut ini. Kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih. Udara yang kita hirup merupakan anugerah yang maha kuasa. Adik-adik tentunya masih ingat bahwa huruf kapital itu juga dipakai untuk huruf pertama pada kata ganti Tuhan. Nah, di sini ada kata Tuhan itu diawali dengan huruf kapital. Yang Maha Pengasih itu kan juga menunjukkan kepada Tuhan. Maka juga diawali dengan huruf kapital perkatanya adik-adik. Yang Maha Kuasa juga seperti itu. Nah, adik-adik, kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya ya di sini yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang dan sebagainya. Nah, adik-adik coba tuliskan 5 kalimat sederhana dengan mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Contohnya nih adik-adik ya. Berdoa selalu kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang Maha Kuasa menciptakan bumi dan segala isinya. Ingat di awal kalimat tersebut memakai huruf kapital. Lalu pada kata ganti Tuhan juga memakai huruf kapital. Tuhan yang Maha Besar menciptakan matahari dan bulan. Tuhan yang Maha Pengasih selalu mengasihi manusia. Saat kita berdoa kepada yang Maha Penyayang, mohon berkat yang melimpah. Ini contoh kalimat yang menggunakan huruf kapital pada kata ganti Tuhan. Kalian bisa membuat kalimat yang lain ya. Kalau nama orang juga diawali huruf kapital, nama hari, nama bulan, nama tempat, dan lain sebagainya. Masih ingatkah adik-adik hari apa Udin dan teman-teman berlibur ke pantai? Ya, mereka berlibur ke pantai pada hari Minggu. Adik-adik perhatikan nih, di sini Kak Citra punya kalender bulan Januari. Nah, bulan Januari ini terdiri dari 31 hari. Dalam satu minggu itu ada 7 hari adik-adik. Mengapa ada 7 hari? Hari apa saja itu? Nah, dalam satu minggu itu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Maka dalam satu minggu itu ada 7 hari adik-adik. Tahukah kamu berapa hari dalam satu minggu? Nah, satu minggu tadi sama dengan 7 hari. Di sini Udin berkata, aku tahu nama-nama hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Adik-adik, contoh nih, kalau misalnya 3 minggu itu ada berapa hari? Nah, untuk mencarinya ada 2 cara adik-adik. 3 minggu itu sama dengan 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu ya. Minggunya ada 3, begitu kan? Nah, 1 minggu tadi ada berapa hari? 1 minggu tadi ada 7 hari. Berarti 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari. 7 ditambah 7 14. 14 ditambah 7
21. Maka jawabnya 3 minggu itu sama dengan 21 hari. Ini dengan cara penjumlahan. Nah, sekarang cara yang kedua adalah dengan perkalian. Jadi 3 minggu itu berapa hari? Nah, di sini kita kalikan. Kita tulis dulu angka 3 di sini dikali 7 hari karena 1 minggu itu 7 hari. 3 dikali 7 sama dengan 21 hari. Jadi jawabnya sama meskipun caranya berbeda. Adik-adik bisa menggunakan penjumlahan atau menggunakan perkalian. Contoh lain nih adik-adik, kalau 2 minggu ada berapa hari ya? 2 minggu sama dengan titik-titik hari. Kalau penjumlahan tadi 2 minggu itu sama dengan 1 minggu ditambah 1 minggu. 1 minggu itu 7 hari. Nah, 7 hari ditambah 7 hari sama dengan 14 hari. Sekarang kalau kita cari dengan perkalian, apakah nanti hasilnya sama? Nah, 2 minggu sama dengan titik-titik hari. 2 minggu sama dengan 2 dikali 7 hari. 2 dikali 7 hari sama dengan 14 hari. Jadi hasilnya sama. Nah, adik-adik, di sini ada soal cerita yang akan kita selesaikan bersama-sama. Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Nah, berarti di sini kita mengubah 4 minggu menjadi berapa hari. Nah, kalau pakai penjumlahan 4 minggu ya berarti 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu. Nah, 1 minggu ini kita ubah dalam hari. Berarti 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari. 7 ditambah 7 14 ditambah 7 21 ditambah 7 28. Jadi kalau 4 minggu itu sama dengan 28 hari. Atau dengan cara perkalian adik-adik, 4 minggu sama dengan 4 dikali 7 hari. Jawabnya sama, yaitu 28 hari. Jadi Udin dan keluarga itu berlibur ke rumah nenek selama 28 hari. Kita lihat adik-adik soal berikutnya. Udin dan teman-teman itu berlibur keluar kota selama 2 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman berlibur keluar kota? Nah, yuk kita cari ya dengan penjumlahan 2 minggu berapa hari sama dengan 1 minggu ditambah 1 minggu. Berarti 1 minggu itu ada 7 hari, berarti 7 hari ditambah 7 hari sama dengan 14 hari. Atau dengan cara 2 dikali 7 ya. 2 dikali 7 berapa? 14 hari juga. Jadi kesimpulannya Udin dan teman-teman itu berlibur keluar kota selama 14 hari. Soal cerita berikutnya, Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menyanyi. Mereka mengadakan latihan selama 5 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman mengadakan latihan menyanyi? Nah, 5 minggu ini kita ubah dalam hari ya. 5 minggu itu sama dengan 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu dan ditambah 1 minggu. Nah, 1 minggu itu ada 7 hari, berarti 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 35 hari. Atau dengan cara perkalian adik-adik, 5 dikali 7 hari. 5 dikali 7 sama dengan 35 hari. Nah, jadi Udin dan teman-teman mengadakan latihan menyanyi selama 35 hari. Adik-adik bisa pilih salah satu caranya, bisa dengan penjumlahan, bisa dengan perkalian. Kita lihat soal berikutnya. Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menari. Mereka mengadakan latihan menari itu selama 3 minggu. Nah, berapa harikah Udin dan teman-teman berlatih menari? Maka di sini 3 minggu kita ubah dalam hari ya. 3 minggu itu sama dengan 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu. 1 minggu ada 7 hari, berarti 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari sama dengan 21 hari.
hari, atau dengan cara 3 dikali 7 hari sama dengan 21 hari. Jawabnya sama. Jadi kesimpulannya, Udin dan teman-temannya berlatih menari selama 21 hari. Soal cerita berikutnya adik-adik. Sekolah Udin akan mengikuti lomba adiwiyata. Mereka melakukan persiapan menjelang lomba selama 6 minggu. Berapa harikah sekolah Udin melakukan persiapan menjelang lomba? Nah, berarti 6 minggu ini ya kita tuliskan 1 minggu ditambah 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 1 minggu. Nah, 1 minggunya kita ubah dalam hari, yaitu 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Hasilnya adalah 42 hari. Kalau memakai perkalian ya berarti 6 dikali 7 adik-adik. Berapa 6 dikali 7? 6 dikali 7 itu adalah 42 hari. Jadi Udin melakukan persiapan menjelang lomba itu selama 42 hari. Demikian ya adik-adik ya, semoga kalian paham. Nah, Udin dan teman-teman tiba di pantai. Mereka mencari kerang kecil. Kerang kecil merupakan hasil dari sumber daya alam. Nah, kerang kecil ini dapat dibuat menjadi karya kerajinan loh adik-adik. Nah, ini adalah contoh kerajinan dari kerang nih adik. Ya, ada kalung, ada jepit rambut ya, ada tempat tisu, ada figura foto, tempat pensil, tempat sendok, lalu ada hiasan dinding. Ya, ini terbuat dari kulit kerang adik-adik ya, yang ada di pantai biasanya dibuat seperti ini. Nah adik-adik, jika kalian punya kulit kerang, kalian bisa loh membuat kerajinan dari kulit kerang. Nah, bagaimana ya kerajinannya? Yuk kita cari tahu ya adik-adik ya. Kerajinan kulit kerang. Nah, ini adalah alat dan bahan yang perlu kalian siapkan. Ada kulit kerang, lalu ada kain flanel, kertas, lem, dan bingkai adik-adik ya. Ini yang perlu kalian siapkan. Lalu siapkan juga alatnya gunting, pensil, penghapus. Langkah kerjanya yang pertama, buatlah pola gambar dasar pada kertas dulu adik-adik. Guntinglah gambar dasar yang kamu buat dengan gunting. Kerjakan dengan benar dan hati-hati adik-adik. Lalu bersihkan kulit kerang dengan hati-hati, karena kulit kerang ini agak tajam adik-adik. Jadi kalau membersihkan harus hati-hati. Nah, tempelkan kulit kerang dengan menggunakan lem pada gambar dasar yang kalian buat tadi. Di sini gambar dasarnya adalah gambar kepala beruang ya adik-adik ya. Nah, pindahkan hasil tempelan kerang ke atas kain flanel sebagai latarnya. Lalu beri bingkai agar lebih cantik. Jangan lupa lapisi bingkai dengan kaca agar lebih tahan lama. Nah, ini adik-adik karya dari kulit kerang yang bisa kalian buat bersama teman-teman atau bersama dengan orang tua kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.